Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang subnetting, yaitu dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Yusnamardianti dengan NIM 2005097413 dari kelas PTI 2020A. Next, apa itu subnetting? Subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil atau subnet. Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Subnet dirancang dengan menerima bit dari bagian host alamat IP dan menggunakan bit-bit ini untuk menetapkan sejumlah subjaringan yang lebih kecil di dalam jaringan asli. Dengan subnetting, maka kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis kebutuhan. Lanjut, tujuan subnetting yaitu yang pertama, membagi satu kelas network atas jumlah subnetwork dengan arti yaitu membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua, itu menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang ketiga, itu untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi jaringan. Oke, selanjutnya saya akan melakukan simulasi subnetting menggunakan software Cisco Packet Tracer. Bisa ditonton videonya. Oke, di sini saya akan melakukan simulasi menggunakan subnetting menggunakan software Cisco Packet Tracer. Untuk itu, langkah yang pertama akan menyusun skema jaringan, kemudian susun router, itu 1 buah router, 2 buah switch, dan 6 buah PC. Satu buah router, 2 buah switch, dan 6 buah PC. Oke, langkah selanjutnya hubungkan PC ke switch. PC 123 akan dihubungkan ke switch 1O. Kita akan ganti switch ini. Saya akan mengganti switch-nya yang pertama dengan nama lab 1. Lalu switch yang kedua dengan nama lab 2. Selanjutnya menghubungkan PC 123 ke switch lab 1. Oke, selanjutnya hubungkan PC 4, 5, dan 6 ke switch lab 2. Lalu hubungkan switch ke router. Hubungkan switch ke router seperti ini. Setelah itu, setelah menghubungkan, saatnya mengkonfigurasi IP gateway dengan router, IP address PC, subnet mask PC, dan gateway PC. Namun tidak semua PC diberi gateway, hanya saja PC 1, 2, dan 4 yang akan diberi. Oke, lanjut. Kita klik router untuk setting IP. Itu IP yang pertama, isikan dengan 192.168.1.62. Selanjutnya, subnet mask kita isi dengan 255.255.255.192. Lanjut, klik on pada port status, lalu lanjut ke IP 2, itu ketikkan 192.168.1.126. Oke, lanjut klik on pada port status. Oke, setelah itu akan mengkonfigurasi, akan menyeting sebuah IP dari PC. Itu klik desktop, lalu IP configuration,
klik ketikkan 192.168.1.1. Lalu untuk subnet mask-nya isikan 255.255.255.192. Untuk gateway kita isi 192.168.1.162. Oke, selesai. Lanjut ke PC 2. Caranya sama, isikan IP address dengan 192.168.1.2. Oke, lanjut kita isi gateway-nya dengan 192.168.1.2. Lanjut PC 3, caranya sama, isikan dengan 192.168.1.3. 0 kita ubah ke 192. Karena gateway tidak diisi, maka biarkan begitu saja. Lanjut ke PC 4. Masukkan IP dengan 192.168.1.65. Kita ganti subnet mask-nya dengan 192 untuk 0-nya. Lalu isi gateway-nya dengan 192.168.1.162. 126. Oke, selanjutnya ganti ke PC 5. Isikan IP dan 192.168.1.66. Ganti 0 pada subnet mask dengan 192. Karena gateway PC 5 tidak diisi, maka biarkan saja. Lanjut ke PC terakhir, yaitu PC 6. Oke, isikan dengan 192.168.1.67. Subnet mask-nya untuk bagian 0 diganti dengan 192. Karena tidak diisi gateway, maka biarkan begitu saja. Oke, langkah selanjutnya masuk ke mode simulasi. Di sini langsung masuk ke edit filter. Lalu kita hanya akan memilih ICMP saja. Jadi semuanya kita uncentang. Oke. Langkah selanjutnya membuat simple PDU. Yaitu caranya seperti ini. Membuat simple PDU PC 1 ke PC 3. Oke, kita next. Oke, terlihat di sini pesan akan menuju ke switch lab 1. Setelah itu, next. Pesan dari switch lab 1 akan dikirimkan ke PC 3. Untuk membalasnya, kita klik next lagi. Masuk ke switch lab 1 lagi. Satu dulu, lalu next. Oke, di sini muncul tanda centang. Maka dari itu, percobaan berhasil dan komunikasi yang dijalankan itu komplit. Oke, lalu buat lagi simple PDU dari PC 1 ke PC 4. Kita next. PC 1 akan mengirimkan ke switch lab 1. Lalu next. Switch lab 1 akan mengirimkan ke router. Setelah itu next. Router di sini akan mengirimkan ke switch lab 2. Next. Lalu switch lab 2 akan mengirimkan ke PC 4. Oke, kita akan balasnya, klik next lagi, sampai pesan tersebut sampai ke PC 1. Oke, di sini ada tanda centang, maka percobaan berhasil dan komunikasi yang dijalankan komplit. Buat lagi sebuah simple PDU dari PC 2 ke PC 5. Next.
Oke, next. Nah, di sini muncul tanda X. Karena, kenapa muncul tanda silang? Karena PC5 itu tidak memiliki gateway. Maka dari itu, router akan memunculkan tanda silang seperti ini. Oke, sekali lagi buat simple PDU yang terakhir, yaitu dari PC3 ke PC6. Next. Oke, di sini pesan langsung muncul ke sini, maka saya anggap error karena PC3 dan PC6 itu tidak memiliki gateway. Maka dari itu, keduanya sama-sama tidak memiliki komunikasi yang komplit. Oke, setelah itu kembali lagi ke mode real time. Selanjutnya cek tracing dari PC tersebut, yaitu cek tracing PC1 dengan PC3, PC1 dengan PC4, PC2 dengan PC5, dan PC3 dengan PC6. Caranya klik PC1, lalu klik CMD, dan ketikkan tracer, lalu IP address dari PC3. 192.168.1.3. Klik enter. Di sini muncul output yaitu trace complete. Karena apa? Karena tadi yang dilakukan itu komunikasi yang dijalankan itu komplit. Jadi muncullah output berupa trace complete. Selanjutnya kita cek tracing dari PC1 ke PC4. Lagi tracer, lalu ketikkan IP trace dari PC4, yaitu 192.168.1.65. Enter. Oke, di sini muncul trace complete. Oke, kita akan cek lagi cek tracing dari PC2 ke PC5. Caranya sama seperti tadi, kita ketik tracer, lalu IP trace dari PC5 yaitu 192.168.1.66. Klik enter. Oke, ditunggu saja sampai outputnya keluar. Oke, di sini muncul request timeout. Itu terlihat hasilnya adalah tidak ditemukan. Karena pada saat konfigurasi PC5 itu tidak diberi gateway. Dari itu hasil tidak ditemukan. Oke, lanjut cek tracing dari PC3 ke PC6. Caranya sama, ketikkan tracer, lalu ketikkan IP address dari PC6 yaitu 192.168.1.67. Enter. Kita tunggu hasilnya sampai keluar output. Oke, di sini muncul output yaitu request timeout. Karena kedua PC tersebut sama-sama tidak memiliki gateway, maka dari itu komunikasi yang dihasilkan itu sama-sama tidak komplit. Nah, di sini PC-nya bisa dilihat hasilnya seperti ini. Oke, itu tadi adalah simulasi subnetting dari saya. Semoga dapat menambah wawasan yang baru. Mohon maaf bila ada salah kata atau hal yang kurang yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.